Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, pada sore hari sambil menunggu sebentar lagi kita akan buka puasa bagi umat Islam, tentu kita selalu berharap bahwa apa yang dilakukan melalui ritual puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk tadarus, sholat wajib dan lain sebagainya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, sambil menunggu juga kita coba bincang sedikit, berpikir sedikit, memecahkan sesuatu sedikit untuk apa yang bisa kita laksanakan nanti menjelang hari kedua, ketiga, dan seterusnya di bulan puasa ini. Baru saja saya berbicara kepada teman dan bahkan saya membuka buku bahwa ternyata ada seorang John Maxwell yang berbicara, hidup adalah masalah pilihan. Dan pilihan itu adalah yang akan membentuk dirinya. Dan seorang Robin Sharma juga berbicara sangat luar biasa. Kualitas hidupmu akhirnya dibentuk oleh pilihan dan keputusanmu sendiri. Ini menarik karena umat Islam sekarang sedang melakukan pilihan terbaiknya dengan melakukan puasa. Bahkan ada kegiatan-kegiatan dakwah, termasuk tadarus, termasuk juga sholat malam dan lain sebagainya. Jika memang itu pilihannya menjadi positif, maka tentu akan berdampak pada positif. Para pemirsa yang budiman, saya ingat tahun 2003 sampai 2004, saya pun menentukan sebuah pilihan hidup. Apa pilihan hidup waktu itu? Saya mencari sosok pengetahuan, saya mencari sosok imam, saya mencari sesuatu yang tidak terpikir dan tidak terpecahkan di dunia kampus. Apa itu? Adalah tentang siapa yang harus dipelajari dan siapa yang harus dipahami. Akhirnya saya berpikir, dan mungkin pemirsa juga pernah melakukan hal yang sama tentang bagaimana sesuatu itu menantang pikiran-pikiran kita. Saya sebagai bagian dari orang yang musafir pada saat itu, yang tidak puas dengan dunia kampus, tidak puas dengan dunia pengajian, tidak puas dengan dunia diskusi, akhirnya terbayang bahwa coba paksakan dirimu untuk memilih pergi keluar. Yang dimaksud adalah luar negeri. Apa yang saya lakukan? Saya berangkat waktu itu adalah ke Abu Dhabi. Berangkat dari Abu dan berhenti di Yaman. Kemudian saya beberapa saat tinggal di Yaman, belajar tentang sesuatu, dan apa yang saya pelajari di situ adalah bukan belajar pada orang, tetapi belajar pada lingkungan. Saya berhenti di sebuah masjid, dan setiap hari saya berada di masjid, apa yang saya lihat adalah apa yang tertata rapi di lingkungan masjid. Apa yang membuat sesuatu menarik dari masjid. Semua ternyata yang berjamaah di situ nyaman untuk lama-lama tinggal di sana, tidak mau cepat-cepat ingin pulang, bahkan mereka ngambil Al-Quran untuk membacanya, termasuk juga dialog tentang isi Al-Quran dan sebagainya. Ini ternyata ada sesuatu, ternyata baru terpecahkan. Pilihan hidup di situ adalah energi positif yang ada di dalam lingkungan. Ketika kita melangkah ke suatu tempat, datang ke masjid, pilihan jalan kaki, pilihan hidup, pilihan saat itu adalah ke masjid, maka masjid menjadi energi positif untuk melaksanakan sesuatu yang positif. Tetapi yang positif itu, masjid itu karena lingkungannya, karena penataannya. Lalu tidak puas dari Yaman, saya berangkat ke Masjidil Haram. Sebelum saya masuk ke Masjidil Haram, karena niat saya ingin sesuatu yang diperoleh dari Ummul Qura di situ, institusi Ummul Qura, saya mampir di sebuah musola. Musola di samping dan di sekitar Masjidil Haram ada satu musola. Apa yang dilakukan saya di situ? Tetap saya mencoba untuk datang ke masjid. Lalu apa yang dilaksanakan di situ? Saya tetap untuk beradaptasi dengan masjid, duduk di masjid, sholat untuk tahiyatul masjid, dan saya menyapa imam masjid di situ.
apa yang didapatkan oleh saya waktu itu dengan imam masjid, ketika masuk waktu zuhur, karena saya tidak masuk ke Masjidil Haram waktu di musola itu, ternyata seorang imam yang saya pikir dia itu adalah sangat terhormat, sangat terpuji, sangat punya posisi di sebuah musola itu, dia yang azan, dia juga yang qomat, dia juga yang menjadi imam, dia juga yang memimpin doa dan sebagainya. Saya pikir, oh ini energi apa lagi yang harus saya peroleh dan saya dapatkan di sini. Ternyata itu yang disebut dengan hasanatul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, dan hampir seolah-olah tidak diberi kesempatan orang untuk berbuat baik. Azan adalah peristiwa baik, qomat peristiwa baik, menjadi imam peristiwa baik, memimpin doa peristiwa baik. Oleh karena itu, saya perjalanan sebagai musafir mendapatkan hal yang kedua, yaitu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Lalu berikutnya apa yang kami peroleh? Kami datang ke Masjidil Haram, dan saya sebagaimana rencananya untuk menemui Ummul Qura. Pimpinannya siapa? Dan waktu itu masih berdiri megah, ada sebuah perkantoran, di situ juga ada Yayasan Haramain, dan saya datang ke sana. Dan saya membuatkan registrasi kepada mereka untuk saya bisa aktif di Ummul Qura. Apa yang diperoleh mereka? Baik, disetujui. Dengan catatan bahwa tidak mungkin cukup 1, 2, 3 bulan, tapi harus mungkin di sini. Saya setuju. Dan setelah itu saya tetapkan dalam diri bahwa baik, kalau begitu saya ingin belajar dari lingkungan, ingin belajar dari dapatnya energi positif di tempat ini, lalu saya akan mencari sesuatu yang diperoleh dari Ummul Qura. Tidak tahu dari mana datangnya. Peristiwa itu adalah muncul secara tiba-tiba. Ternyata dari Yordan datang, dari Egypt datang, Mesir. Apa yang terjadi? Saya disapa. Anda dari mana? Dari Indonesia. Baik, kalau itu Anda dari mana? Sudah perkenalan terjadi, lalu sama-sama kita menentukan sikap. Kita datang ke sini untuk belajar dan ingin menemukan sesuatu. Kita sebagai musafir dari Indonesia, Anda musafir dari Yordan dan dari Egypt, kita sama-sama. Lalu kita bersikap. Baik. Kebetulan memang waktu itu juga sudah masuk ke dalam bulan puasa, bulan Saum. Akhirnya apa yang terjadi setelah kegiatan-kegiatan di Ummul Qura dengan dialognya, dengan kuliahnya dan sebagainya, kami melaksanakan sesuatu yang biasa dilaksanakan di setiap masjid. Yang antaranya adalah tadarus. Kita sepakat bahwa sebagaimana Rasulullah SAW berbicara atau bersabda, "Afdhalul ibadati ummati qira'atul Qur'an." Kita sepakat bahwa tidak ada kesempatan yang paling baik sekarang ini adalah selain kuliah, selain berdiskusi, adalah harus tadarus dan membaca Al-Quran. Dan ternyata saya diberi pelajaran yang ketiga. Pada hari ke-14, saya ditanya oleh seorang dari Yordan dan bersamaan juga dari Egypt. Apa yang mereka katakan? Anda dari Indonesia selama 14 ini Anda dapat apa? Saya bilang saya bersyukur alhamdulillah. Karena hampir mau 3 kali tamat Al-Quran. Wow, mereka tercengang. Dua-duanya hampir tercengang. Apa yang saya lakukan itu? Kenapa Anda tercengang? Kenapa Anda seperti terperajat terkait? Ya, what happened? Dia bilang begitu. Saya masih terbingungkan oleh kalimat ini. Apa yang terjadi? Ternyata begitu saya tanya, apa yang kamu ketahui? Kenapa Anda terperajat? Dia dengan tenang berbicara pada saya. Anda bagus sudah membaca Al-Quran sampai bisa mau khatam yang ketiga selama 14 hari. Tetapi Anda ada satu kelemahan, hanya bisa membaca. Betulkah Anda sudah menguasai dan memahami Al-Quran? Langsung saya tertunduk. Langsung saya malu, karena pertanyaan itu adalah yang tidak saya temukan. Selama ini, selama 14 hari, saya dengan semangatnya, dengan emosinya untuk membaca Al-Quran, ternyata ada fase yang kedua yang saya tidak ketahui, yaitu harusnya dipahami. Setelah dipahami, lalu bagaimana diamalkan. Dan ternyata saya hanya cukup dengan membaca, tidak pernah memahami dan tidak pernah mengamalkannya.
dalam ritual ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang bisa instan. Pemirsa yang beriman, ini pelajaran yang ketiga. Ketika kita sekarang ini masuk ke dalam bulan puasa, di mana semua umat Islam berlomba-lomba untuk bertadarus, berlomba-lomba untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk hidup di bulan puasa, tentu Al-Quran memang seperti sabda Rasulullah SAW, yang paling utama adalah membaca. Kita yakin bahwa pahala satu huruf dari membaca Al-Quran itu sudah 10 kebaikan. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan bukan hanya sekedar 10 kebaikan, bisa menjadi 100 kebaikan jika dibacanya Al-Quran itu pada saat sholat. Ini pelajaran yang keempat. Kalau kita berbicara dan membaca Al-Quran sudah mendapatkan pahala, tetapi pahala yang lebih baik itu ketika kita membaca Al-Quran di waktu sholat. Oleh karena itu, maka implikasi dari sebuah pembacaan Al-Quran, atau tidak cukup dengan hanya tadarus tetapi membaca Al-Quran, itu akan lebih baik jika di saat sholat. Bagaimana tarawih kita sekarang? Tarawih kita ingin mempercepat selesai dan bacaannya pun dipercepat supaya cepat selesai, atau bagaimana? Hampir mungkin kebiasaan kita ada yang melanggar tentang bagaimana etika membaca Al-Quran dan tidak mau panjang-panjang membaca Al-Quran. Kami duduk di Masjidil Haram, apa yang terjadi ketika dibacakan Al-Quran di saat rakaat pertama, kedua sampai rakaat ke-8, 1 juz dibacakan. Mungkin di masjid-masjid Indonesia juga demikian. Baru terpikir ini ilmu yang terbaik, bahwa ketika dan mumpung kita sekarang ini berada dalam bulan puasa, di mana 1 huruf membaca Al-Quran itu adalah 10 kebaikan, maka jika kita membaca surat yang panjang, ada berapa ayat di situ, ada berapa ratus huruf, bahkan ribu huruf di situ, tentu kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Di samping kita membacanya dengan tartil, fasih, dan aksinya dilakukan. Pemirsa yang budiman, yuk kita sama-sama sekarang. Kita manfaatkan bulan puasa, kita manfaatkan bacaan-bacaan Al-Quran, terutama ketika kita sholat. Utamakan membaca Al-Quran dengan tartil, fasih-fasihnya diikuti, juga jangan ingin cepat-cepat selesai dari sholat. Karena pahalanya menurut Sayyidina Ali 100 kebaikan ketika sholat, dan ketika di luar sholat adalah 50 kebaikan. Luar biasa. Bagaimana kita bisa melaksanakannya? Dan ini sebuah tantangan. Sebagai musafir, tentu kami akan memulai detik ini, malam berikutnya untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya tadarus di luar sholat, tetapi ketika sholat kami ingin membacanya secara tartil, taktil, fasih, dan juga membaca surat-surat yang panjang kita ini. Ayo kita sama-sama lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.